Ketika Luo Zeng dan rombongannya mendekat, kebencian dan keserakahan di wajah klan Konoha ini terhapus. Senyum penuh perhatian menumpuk di wajah mereka, tampak naif. Salah satu klan Konoha dengan wajah keriput menyapa mereka, membungkuk kepada Luo Zeng dan yang lainnya, selamat datang teman dari jauh. Ini patriark kami, Gu Duo, Chang Duo memperkenalkan. Luo Zeng, Nuwa, Dong Huang dan yang lainnya membungkukkan tangan mereka kepada patriark Gu Duo sebagai balasannya. Kemudian Gu Duo dan Chang Duo memimpin rombongan mereka untuk mengunjungi tanah keluarga suku Konoha. Apa yang disebut tanah klan sebenarnya adalah gua-gua yang padat di gunung ini. Gua-gua ini digali sangat dalam, hanya setinggi setengah orang, untuk masuk dan keluar suku Konoha. Digantikan oleh Luo Zeng, Fuxi dan ras manusia normal lainnya seperti mengebor lubang guk-guk, dan hanya bisa mengebor perut mereka. Gua-gua ini terlalu kecil untuk kita, kata Dong Huang. Sulit bagiku untuk masuk, mencicit, kata Seng Tian Suang. Gu Duo sedikit tersenyum, gua-gua ini adalah tempat tinggal bagi kami orang-orang kecil Konoha, dan ada gua-gua yang lebih besar di atas, aku akan membawamu ke sana. Luo Zeng dan rombongannya tidak memutuskan untuk tinggal di sini, tapi Patriark Chang Duo sangat antusias, dan semua orang mengikuti di belakangnya. Setelah mendaki sekitar 100 kaki dari jalur gunung di satu sisi, sebuah lubang besar muncul di sisi gunung. Pintu masuk gua lebar dan menghadap ke matahari, dan bagian dalamnya kering dan rapi, jelas sudah ditata dengan hati-hati, dan ada aroma yang samar, menjadikannya tempat yang layak huni. Fuxi melihat sekeliling di dalam gua, dan kemudian bertanya, bisakah tempat ini benar-benar melawan kejahatan? Pengkhianatan tingkat kebencian Gu Duo tersenyum, tidak ada tempat di Pulau Yejian yang bisa melawan pengkhianatan tingkat kebencian, tapi klan kami bisa menjamin keselamatanmu. Chang Duo juga menggema, jangan khawatir. Kami klan Muye telah ada di Pulau Yejian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Luo Zeng melirik Chang Duo dengan ringan, dengan cara ini, tidak buruk untuk tinggal di sini. Pasti begitu, Chang Duo mengangguk dengan cepat. Izinkan saya bertanya, selain Anda, apakah ada ras lain di pulau ini? Luo Zeng bertanya lagi. Melalui orang-orang Muye, mereka memiliki pemahaman awal tentang Pulau Yejian, itulah sebabnya Luo Zeng dan rombongannya bersedia untuk mengikuti. Ya, ada banyak ras di pulau itu, suku Moyun di sisi lain gunung, suku Turtlegia di gunung kedua, dan Chang Duo berbicara tentang ras alien di sekitarnya satu persatu, tapi tidak ada penampilan penyembunyian sekecil apapun. Di antara ras ini, apakah ada ras? Luo Zeng bertanya. Ras manusia. Chang Duo memandang Luo Zeng dan rombongannya, apakah yang terlihat mirip dengan yang mulia adalah ras manusia? Ya, Luo Zeng mengangguk. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Chang Duo menggelengkan kepalanya, kamu seharusnya alien dari Sang Qingtian, dan aku belum pernah melihat ras manusia sebelumnya. Meskipun Chang Duo menyangkalnya untuk pertama kalinya, Luo Zeng juga sangat tertarik, menyadari penyebutannya ketika dia tiba di ras manusia, ada sedikit ketakutan di kedalaman murid Chang Duo. Patriark Gu Duo berkata tanpa kehilangan kesempatan, malam akan datang, kita masih harus melakukan banyak persiapan, semuanya tolong istirahat dulu di sini, jika ada pertanyaan, kita akan membicarakannya besok. Gu Duo mengambil Chang Duo pergi, hanya menyisakan Luo Zeng dan rombongannya yang berada di dalam gua. Setelah dua anggota suku Konoha meninggalkan gua, Fuxi, Yinglao dan yang lainnya, serta para pemburu abadi, semuanya tampak sedikit kedinginan. Tampaknya Chang Duo mengetahui keberadaan umat manusia, telah melihat umat manusia, setidaknya pernah melihat orang tertentu, kata Fuxi. Ras manusia sangat menakutinya. Apa alasannya? Dong Huang sedikit bingung. Mencicit. Kemampuan akting orang-orang ini canggung, cibir Seng Tian Suang. Semuanya sangat kikuk, serigala darah mengendus hidungnya, dan mencibir, aroma di dalam gua tidak bisa menutupi bau darah yang kuat. Gua ini harus menjadi rumah jagal. Dengan indera penciuman yang tajam. Mereka menciumnya begitu mereka masuk. Bau darah menyebar di sini. Gua itu lebar di luar dan sempit di dalam, dengan pintu keluar terbuka ke langit, jadi sama sekali tidak cocok untuk tempat persembunyian. Setelah mengamati dengan seksama, Nuwa berkata, ini seharusnya bukan rumah jagal. Apa itu? Singa darah melirik Nuwa, dan wanita ini adalah yang paling pintar di antara kelompok itu. Orang-orang Konoha ini tidak pandai menipu orang, jadi mereka penuh celah. Kurasa Chang Duo melihat kita begitu banyak sehingga mereka seharusnya menggoda kita untuk datang ke sini, dan tidak ada waktu untuk mengaturnya, jadi mereka akan mengatur kita di sini. Nuwa menyimpulkan, gua ini seharusnya menjadi tempat menyimpan mangsa. Itu juga rumah jagal, serigala darah mengangkat bahu.
Noah menunjuk ke pintu masuk gua dan berkata, jangan lupa, apakah itu slot atau Changduo, itu berarti ada monster yang turun dari langit. Pikirkan tentang penggunaan gua ini lagi. Luo Zeng berkata sambil berpikir, Noah. Permaisuri, apakah itu berarti suku Konoha membuang mangsanya di gua ini untuk dikorbankan kepada monster di langit? Ya, Noah mengangguk. Mengapa kamu ingin mendedikasikannya untuk monster? Tanya Blood Raven. Noah tersenyum sedikit, ini sangat sederhana, mencari perlindungan. Suku Konoha tampaknya tidak kuat, dan suku Konoha di pulau di mana terdapat kebencian dan pengkhianatan pada dasarnya berada di bawah. Pasti ada alasan khusus untuk mereka bertahan hidup. Jika mereka hanya mencari perlindungan, mereka dapat berburu makhluk yang lebih lemah untuk dikorbankan, dan risiko menipu kita tidak kecil, tanya Luo Zeng. Luo Zeng dan rombongannya tidak terlihat lemah. Jika ada yang terungkap, mereka pasti akan membalas dendam pada klan Konoha. Noah berpikir sejenak dan menambahkan, mungkin mereka bisa mendapatkan semacam hadiah yang kaya dengan menawarkan mangsa yang lebih kuat, jadi mereka mengambil risiko ini. Dong Huang mengangguk, deduksi permaisuri Noah sangat masuk akal, tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena tempat ini adalah jebakan, kita harus pergi lebih awal, saran Penatua Ying. Tanpa diduga, Noah berkata, ini hanya kesimpulan sepihak saya. Mungkin situasinya benar-benar berlawanan. Alam liar akan lebih berbahaya. Saran saya adalah tetap di sini dan beradaptasi dengan situasi. Sebuah gua melingkar di paling kanan dari suku Muye. Insight, ekspresi marah muncul di wajah keriput Guduo, mengapa kamu membawa orang-orang ini? Kami tidak kekurangan mangsa untuk dikorbankan, apakah kamu lupa apa yang terjadi pada klan Guntur dan klan Tulang? Kamu ingin membunuh kami. Patriark klan Konoha, dia telah melihat kekuatan menakutkan dari orang itu. Ras manusia ini tidak ada hubungannya dengan orang itu. Mereka tidak cukup kuat dan tidak mengerti apa-apa. Mereka adalah mangsa terbaik. Ekspresi kejam muncul di wajah Changduo. Jika orang itu mengetahuinya, klan Konoha kita akan segera dimusnahkan. Wajah Guduo sedikit kaku, dan dia tahu bahwa ini adalah kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Changduo berkata dengan percaya diri, mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pulau ini, dan mereka pasti tidak akan selamat malam ini. Jika tidak ada tulang yang tersisa dalam satu malam, orang itu tidak akan tahu. Guduo masih agak bingung. Jangan lupakan klan macan jahat dari Beishan, mereka tidak akan membiarkan kita pergi, kita juga untuk kelanjutan balapan, kata Changduo lagi. Wajah kaku Guduo menjadi lega hanya setelah Changduo menghiburnya. Jika orang-orang ini dikorbankan dalam keadaan tertentu, itu akan menjadi panen besar bagi suku Konoha, dan ada baiknya mengambil risiko, bagaimanapun, suku Konoha tidak memiliki jalan keluar. Malam mulai turun di Yemijima. Setelah cahaya meredup, bintik-bintik cahaya di dunia misterius semakin terlihat seperti bintang. Orang-orang Konoha kembali ke gua mereka satu demi satu. Dan di gua besar di atas, serigala darah juga mengeluarkan bubuk obat hantu putih pucat, dan semua orang berbagi porsi. Meski bubuk obat hantu telah dibagikan, tidak perlu terburu-buru untuk mengaplikasikannya. Seng Tian Suwang berdiri di pintu masuk gua, dan bola mata besar melayang di sampingnya. Ini adalah mata langit dari pohon anggur batu mata langit, dan mata langit dan tubuh pohon anggurnya dapat dipisahkan bila perlu. Sekarang indera ilahi tidak dapat mendeteksi gambar yang jauh, tetapi mata langit bisa. Pohon anggur di mata langit terbentang di dahi Seng Tian Suwang berdiri di sisi gua, ia hanya bisa mengamati puncak gunung. Setengah jam yang lalu, serigala darah berubah menjadi benang laba-laba dan diam-diam meninggalkan gua, mendaki sampai ke puncak gunung, mengeluarkan dua makhluk hidup dari kantong binatang buasnya dan meletakkannya di sana sapi kuai. Meskipun Kuai Niu juga merupakan makhluk dari sisi lain, namun kecerdasan spiritualnya rendah dan tidak memiliki kesaktian, sebaliknya, dagingnya sangat lezat, serigala darah menangkap Kuai Niu seluruhnya sebagai makanan. Untuk mencegah Kuai Niu berlarian, serigala darah menggunakan cara untuk membuatnya pingsan dan memasangnya di puncak gunung, dan menaburkan bubuk obat hantu secara merata pada Kuai Niu hingga dioleskan menjadi sapi putih. Kembali ke gua. Sekarang melalui mata langit, Seng Tian Suwang dapat melihat dua Kuai Niu yang tidak bergerak di puncak gunung, yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Setelah cahaya Pulau Yejian meredup sampai batas tertentu, seolah-olah sebuah pintu terbuka di sudut tertentu pulau itu, dan nafas yang tidak menyenangkan keluar dari pintu, menutupi sepanjang malam. Lihat pulau. Ada seberkas cahaya di mata kedelai Seng Tian Suwang, aura aneh. Semua orang di dalam gua duduk bermeditasi, tetapi mereka membuka mata begitu nafas datang. Fuxi bahkan berbalik,
berjalan ke pintu masuk gua dan bertanya, apakah kamu melihat sesuatu? Belum, mencicit. Seng Tianxuang menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sendiri tidak melihat pengkhianat itu, Raja Keseng Tianxu masih merasa sedikit gugup. Pengkhianat yang kesal tidak bisa menutupi seluruh pulau dengan auranya, yang mungkin dilepaskan oleh pengkhianat yang penuh kebencian. Kapan kamu akan membiarkanku kembali ke tas binatang roh? Tianyan Yanteng bertanya, nafas yang menakutkan membuatnya sedikit gelisah. Awalnya mengira bahwa orang-orang ini telah berhasil memasuki surga Sangqing, tetapi tidak menyangka akan tiba-tiba masuk ke surga Yuking. Dunia yang mengerikan ini jelas bukan tempat yang diinginkan Tianyan Yanteng untuk tinggal. Ini masih pagi. Saat Seng Tianxuang berbicara, matanya yang seukuran kedelai tiba-tiba terbuka seukuran kacang polong, seolah-olah dia melihat pemandangan yang luar biasa. Pupil mata langit juga terbuka lebar. Apa yang kamu lihat? Fuxi mengangkat alisnya. Sesuatu jatuh dari langit, berwarna putih, terlihat seperti rambut. Kata Seng Tianxuang. Itu adalah rambut putih yang rontok satu persatu, memancarkan cahaya putih redup di malam hari. Setelah rambut putih ini terkumpul sampai batas tertentu, mereka bergabung satu sama lain untuk membentuk monster berambut putih humanoid. Monster berambut putih itu jelas menemukan Kuai Niu, jadi dia merangkak menuju Kuai Niu. Ketika monster berambut putih melewati banteng putih, dia sedikit ragu, tetapi dengan cepat menyerah pada banteng putih dan dengan cepat berjalan menuju banteng hitam. Mata Seng Tianxuang tertuju pada pemandangan ini, saat monster berambut putih itu menyentuh sapi hitam, kepala sapi hitam itu menghilang, seolah langsung ditelan oleh monster berambut putih humanoid itu. Darah dari leher sapi hitam memercik ke monster berambut putih. Darah menghilang segera setelah menyentuh monster berambut putih. Itu tidak mewarnai monster berambut putih menjadi merah. Jelas, darah juga ditelan oleh sapi putih, monster berambut. Saat monster berambut putih itu terus bergerak maju, seekor banteng hitam besar tertelan. Wow, segera setelah itu, monster berambut putih itu berpencar dan berubah menjadi rambut putih tipis yang berserakan di tanah. Rambut putih ini berangsur-angsur menghilang, tetapi Keseng Tianxuang melihat beberapa kristal kaca transparan, dan kristal kaca ini tidak menghilang bersama rambut putihnya. Kristal apa ini? Tepat ketika Seng Tianxuang menjadi tertarik, ada rambut putih yang rontok darinya. Dari dekat, apa yang tampak seperti salju musim dingin murni itu indah tetapi mematikan. Baru saat itulah Raja Tikus Seng Tian mengingat misinya. Dia mengambil tas binatang roh dan dengan lembut mengayunkannya ke mata langit, memasukkannya kembali ke dalam tas binatang roh, dan buru-buru kembali ke gua, mencicit. Semuanya, cepat-cepat oleskan bubuk obat hantu. Apakah sapi hitam itu mati? Tanya serigala darah. Mencicit. Ya, Seng Tianxuang mengolesi bubuk obat hantu di tubuhnya sambil mengangguk. Luo Zeng, Nuwa, pemburu abadi, dan bahkan Tian Chuan mengecat diri mereka sendiri dengan bubuk obat hantu di sekujur tubuh mereka. Luo Zeng tidak yakin apakah Wei Yi bisa menelan Wei Yi, tetapi mereka tidak kekurangan bubuk obat hantu, jadi wajar untuk berada di sisi yang aman. Tepat setelah melukis, 4 monster berambut putih humanoid masuk dari lubang. Monster berambut putih humanoid ini memasuki gua, mencari sesuatu di mana-mana. Aura mengancam yang terpancar dari monster berambut putih ini membuat semua orang yang hadir menahan keinginan untuk kabur. Salah satu monster berambut putih tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Luo Zeng setelah mencari beberapa saat, dan berjalan menuju Luo Zeng dengan langkah besar. Luo Zeng mengerutkan kening, tubuhnya tidak bergerak, tetapi setiap otot di tubuhnya tegang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menangani hal ini, dia tidak akan pernah duduk diam. Setelah monster berambut putih mendekati Luo Zeng, dia mengulurkan tangannya, melewati telinga Luo Zeng, dan menepuk dinding dengan satu tangan. Luo Zeng menoleh sedikit untuk melihat, dan kemudian menyadari bahwa targetnya adalah tanaman yang baru tumbuh di dinding. Tidak heran slot licik menaburkan bubuk hantu di pepohonan, makanan monster berambut putih itu juga termasuk tumbuhan. Monster berambut putih mencari di sudut gua, dan setelah memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup untuk dimakan, mereka roboh dan berubah menjadi tumpukan rambut putih yang berantakan, yang perlahan menghilang. Dong Huang menghela napas lega, aku sudah mengatasinya. Mencicit, monster berambut putih itu tidak akan kembali lagi, kata Seng Tianxuang. Nuwa mengerutkan kening dan berpikir sejenak, mereka mengandalkan kekuatan hidup untuk menemukan mangsanya, kan? Setelah Anda mengoleskan bubuk obat hantu, Anda semua terlihat seperti orang mati. Seberapa tajam persepsi para makhluk abadi yang hadir? Tanda tanya. Tapi hari ini mereka terlalu gugup karena hal-hal aneh, dan mereka tidak menyadarinya hingga Nuwa mengingatkan mereka.
Bubuk obat hantu ini hampir sepenuhnya menghalangi nafas kehidupan. Jika orang yang diolesi bubuk obat hantu terbaring tak bergerak di tanah, dia akan menjadi mayat tak bernyawa. Seharusnya begitu, serigala darah itu mengangguk. Setelah berpikir sejenak, Noah berkata, aku akan mencoba lagi, semuanya, tolong jangan singkirkan bubuk obat hantu di tubuhmu. Jangan. Saat serigala darah berhenti, Noah sudah membersihkan bubuk obat hantu di punggung tangannya, memperlihatkan kulit putih dan halus. Bubuk obat hantu di punggung tangan baru saja dibersihkan, dan potongan rambut putih perlahan mulai menumpuk tidak jauh dari gua, dan monster berambut putih yang muncul kembali langsung pergi ke Noah di dalam gua. Ekspresi Noah tenang dan tenang, dia bahkan tidak terburu-buru mengoleskan bubuk obat hantu, tetapi mengangkat tangannya dan perlahan mundur, memikat monster berambut putih untuk terus bergerak bersamanya. Ini gila, serigala darah bergumam tak berdaya di dalam hatinya. Melalui pengamatan yang cermat, Noah secara alami memiliki rasa proporsinya sendiri. Benda ini tidak memiliki penglihatan, ia hanya bisa mencari kekuatan kehidupan, kata Noah sambil melapisi tangannya dengan bubuk obat hantu. Monster berambut putih yang mengikuti Noah tiba-tiba kehilangan targetnya, mengendus dan mencari-cari seperti ayam tanpa kepala. Mata Noah berkedip-kedip dengan pikiran, para alien di pulau itu tahu bagaimana menggunakan bubuk obat hantu, dan monster berambut putih seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi mereka, jadi sudah jelas bahwa suku Konoha mengambil inisiatif untuk mengorbankan mereka, memangsa monster berambut putih. Manfaat? Apa manfaatnya? Sulit ditebak. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, mungkin setelah mengorbankan mangsa, mereka bisa pergi ke suatu tempat untuk menerima apa yang disebut manfaat. Ada terlalu banyak kemungkinan untuk hal semacam ini, sulit untuk menyimpulkan dari petunjuk yang sangat terbatas. Mencicit. Ngomong-ngomong, ketika aku menggunakan mata surgawiku untuk mengamati Kuai Niu, monster berambut putih itu menelan Kuai Niu dan meninggalkan beberapa kristal kaca transparan. Seng Tian Suwang tiba-tiba mengingatkan. Baru saja sibuk mengoleskan bubuk obat hantu, tetapi mengabaikan bagian ini. Noah segera menatap serigala darah dan bertanya, serigala darah, apakah kamu masih memiliki Kuai Niu di tas binatang rohmu? Kemudian dia mengeluarkan Kuai Niu dari tas binatang roh. Sapi ini juga makhluk hidup, setelah keluar dari kantong binatang roh, ia merasakan aura aneh dari monster berambut putih itu, ia langsung berteriak mo ketakutan, dan ingin melarikan diri dengan kukunya. Serigala darah melakukan tendangan voli sedikit, dan menepuk kepala Kuai Niu, dan Kuai Niu itu langsung jatuh koma. Monster berambut putih itu hendak pergi pada awalnya, tetapi setelah merasakan kekuatan hidup Kuai Niu, ia segera berbalik dan bergegas ke arahnya, dengan 3 pukulan, 5 kali dan 2 divisi. Kuai Niu telah dilahap 7 atau 8 kali, dan kemudian berubah menjadi tumpukan, rambut putihnya menghilang. Ding ding ding. Pada saat yang sama ketika kumpulan monster berambut putih menghilang, beberapa kristal kaca jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang tajam. Kristal kaca ini tipis dan panjang, seperti jarum transparan panjang. Noah melangkah maju dan mengambil kristal satu persatu, meletakkannya di telapak tangannya dan memandanginya. Kristal memberinya perasaan tidak nyaman, seolah-olah itu adalah bagian dari yang aneh, dan napasnya serupa. Ini seharusnya keuntungan yang diinginkan orang Muye. Jika kita ditelan, kita harus mendapatkan lebih banyak kristal, kata Noah sambil menyerahkan kristal itu kepada Fuxi di sebelahnya. Fuxi meletakkannya di depannya dan mengendusnya, tetapi dia tidak melihat mengapa setelah beberapa pengamatan, jadi dia memberikannya kepada Dong Huang, dan kemudian Dong Huang menyerahkannya kepada Ying Tua. Setelah berbalik, kristal kaca jatuh ke tangan Luo Zeng. Tepat ketika Luo Zengyi melihat dengan hati-hati, Tian Chuan di sebelahnya berkata, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Tian Chuan adalah tubuh yang aneh, persepsinya benar-benar berbeda. Ketika Luo Zeng meletakkan kristal ini di tangan Tian Chuan mengepal dan membungkus kristal sepenuhnya, lalu dia menutup matanya dan berdiri tak bergerak. Mata, telinga, mulut, dan hidung Tian Chuan yang rapi mulai meleleh seperti lilin, dan tubuh humanoidnya dengan cepat berubah menjadi genangan lumpur putih bening, dan baju besi yang dikenakan padanya tersebar di seluruh tanah. Senior Tian Chuan, teriak Luo Zeng dengan tergesa-gesa. Ada apa dengannya? Mengapa seperti ini? Apakah kristal kaca ini juga digunakan untuk menangani pengkhianatan? Yang lain juga menunjukkan kecemasan di wajah mereka. Meskipun Tian Chuan hanyalah pengkhianat tingkat monster, dia adalah seorang pembangun dunia. Pemahamannya tentang seluruh kekacauan jauh lebih unggul dari yang lain, dan akan sangat membantu jika dia bisa berdiri dengan semua orang. Jika ada masalah karena beberapa kristal kaca yang tidak diketahui, itu tidak sepadan. Lihat, kristal kaca itu. Seng Tian Suang menunjuk ke Tian Chuan dan berkata.
Beberapa kristal kaca telah mengebor ke tubuh Tianquan sebelumnya dan benar-benar terbungkus. Kita tunggu saja, mungkin situasinya tidak seburuk yang dibayangkan, kata Nuwa. Bagaimanapun, tubuh pengkhianat Tianquan hanya meleleh, dan belum terkikis, dan selama keabadian tubuh pengkhianat dapat dipulihkan, tidak akan ada masalah serius. Setelah sekitar 3 batang dupa berlalu, tubuh Tianquan mulai bergetar lagi, sebuah kepala tumbuh dari genangan lumpur putih transparan, dan tubuhnya, di bawah tatapan semua orang, Tianquan kembali ke bentuk manusia. Tianquan senior, apa yang terjadi padamu barusan? Luo Zeng bertanya. Tianquan mengulurkan tangannya, dan beberapa kristal kaca itu masih dipegang di tangannya. Dia hanya mendengarnya berkata, hal-hal ini sepertinya adalah rumahku. Aku merasa sangat nyaman dan ingin tidur di dalamnya sebagai seorang bentuk kehidupan yang unik. Licik, tubuh secara alami sama sekali berbeda dari makhluk normal. Tianquan merasa mengantuk ketika dia memegang kristal ini, seolah-olah kristal ini adalah tempat tidurnya. Tepat setelah berubah menjadi genangan lumpur, Tianquan tertidur untuk waktu yang singkat. Tianquan menyerahkan kristal kaca kepada Luo Zeng, dan Luo Zeng kemudian menyampaikan kata-kata Tianquan kepada orang lain. Tidur Dong Huang sedikit mengernyit. Tidur adalah sesuatu yang hanya dibutuhkan oleh makhluk lemah. Jiwa yang telah mengalami sedikit temper tidak akan pernah membutuhkannya. Tidak diragukan lagi, pengkhianat adalah jiwa yang lebih kuat dan istimewa, yang sebenarnya perlu tidur, yang membuat Dong Huang merasa sangat bingung. Mungkin hal semacam ini hanya bisa menghipnotis pengkhianatan. Blood Lion menyimpulkan. Nuwa menatap kristal kaca di tangan Luo Zeng, mengerutkan kening dan berkata, Senior Tianquan terbangun, dia masih tidak bisa menahan kristal kaca ini, bagaimana jika dia tidak terbangun? Apakah itu spesies yang dirasuki atau spesies pembunuh? Tindakan berbahaya ini bergantung pada obsesi tanpa banyak penilaian. Bukankah orang-orang pengkhianat ini akan tertidur lelap ketika mereka bertemu dengan kristal berlapis kaca? Mungkin bisa digunakan untuk menjebak Sif, kata Blood Wolf. Nuwa sedikit mengangguk, tetapi alisnya masih berkerut, dia merasa bahwa kristal kaca ini memiliki efek lebih dari itu. Kita tidak perlu terlalu banyak berpikir, jawaban misteri akan terungkap saat fajar, kata Blood Crow tiba-tiba. Mendengar ini, bibir Nuwa sedikit melengkung, dan dia mencibir, itu benar. Mereka bukan orang yang kejam, tetapi karena orang Konoha berani mengorbankan hidup mereka, mereka tidak bisa disalahkan. Malam di Pulau Yejian berlangsung selama 10 jam. Setelah mereka mengoleskan bubuk obat hantu, tidak ada monster berambut putih lain yang masuk ke gua malam itu. Seng Tian Suang mengeluarkan mata langit dari tas makhluk roh lagi, mengamati gerakan di luar. Kadang-kadang, dia mendengar teriakan beberapa makhluk asing, dan Raja Tikus Seng Tian memalingkan muka, dan dia bisa melihat monster berambut putih turun ke gunung lain, melahap makhluk yang dikorbankan. 10 jam kemudian, langit berangsur-angsur cerah. Aura tidak menyenangkan yang melekat di sekitar semua orang dengan cepat menghilang. Changduo keluar dari gua kecil di dasar gunung, gemetar seperti sekam, mengibaskan bubuk obat hantu yang dioleskan di tubuhnya. Klan Konoha lainnya juga keluar dari keluarga kecil mereka satu demi satu, di antaranya adalah Patriark Guduo. Changduo dan Guduo saling memandang, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Selama Anda tidak mengolesi bubuk obat hantu pada malam hari di Pulau Yejian, Anda pasti tidak akan lolos dari kematian. Orang-orang asing itu tidak tahu apa-apa, mereka harus dilahap oleh monster berambut putih malam itu. Aku tidak tahu berapa banyak penggemar yang tersisa, kata Guduo dengan keserakahan di matanya. Dalam beberapa tahun terakhir, karena munculnya suku harimau jahat, jalur barat suku Konoha terputus, dan perburuan menjadi semakin sulit, orang asing yang ditipu oleh Changduo ini bisa dikatakan tepat waktu membantu. Ia tidak tidur semalaman, meringkuk di guanya sendiri karena ketakutan, dan sekarang saatnya panen yang baik. Mereka adalah manusia, mata Changduo menunjukkan keinginan yang kuat, dan mereka tidak lemah, monster berambut putih itu pasti mengeluarkan banyak salah. Keduanya menyapa prajurit Konoha lainnya dan berjalan menyusuri gua. Tangga samping. Meskipun Changduo dan Guduo percaya bahwa Luo Zeng dan rombongannya telah ditelan, mereka harus selalu waspada terhadap situasi yang tidak terduga. Orang-orang Konoha pandai menggunakan panah. Busur kayu kecil di tangan para prajurit Konoha ini dirangkai. Anak panah di tali itu adalah panah beracun berwarna biru kehitaman. Fondasi pijakan suku. Dalam sekejap mata, orang-orang mulia ini sudah mendaki lereng gunung dan sampai di gua besar. Changduo memberi isyarat kepada semua orang untuk menahan suara mereka, dan mendekat dengan tenang.
Para prajurit klan Konoha mendekat perlahan dari sisi gua dengan langkah kaki ringan. Chang Duo adalah orang pertama yang menjulurkan kepalanya masuk gua itu kosong. Ras manusia itu akan dimakan oleh monster berambut putih. Hasil ini tidak di luar dugaan Chang Duo, jantungnya bahkan lebih stabil, dan matanya sudah melihat ke tanah. Jika seluruh pasukan ras manusia itu musnah, akan ada banyak hal di tanah. Chang Duo menyapu tanah dengan matanya, pupil matanya menyusut tajam, dan matanya tertuju ke tengah gua, di mana hanya ada 3 atau 4 kristal kaca. Sangat kecil. Chang Duo menatap. Berapa banyak ini? Gu Duo mengerutkan kening. Chang Duo masuk dan mengambil beberapa kristal kaca di tanah. Pada hari kerja, jika mereka mengorbankan mangsa yang mereka tangkap, mereka akan mendapatkan setidaknya selusin kristal kaca. Jika orang-orang itu benar-benar dimakan oleh monster berambut putih, setidaknya akan ada ratusan kristal kaca yang tertinggal. Jika hanya ada sedikit yang tersisa, hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang-orang di dalam gua belum mati, dan kemungkinan kedua adalah kristal kaca ini dicuri. Perasaan buruk muncul dari hati Chang Duo dan Gu Duo. Saat ini, Gu Duo dan Chang Duo mengharapkan kemungkinan kedua. Jika ras manusia itu masih hidup, bagaimana mereka bisa menangkis? Ketika pikiran keduanya berbalik, mereka tiba-tiba merasa bahwa daun di atas kepala mereka menjadi sangat lebat, dan daun hijau asli dengan cepat berubah menjadi merah. Orang Konoha memiliki bakat yang mirip dengan Guk-Guk Guatian, dan mereka dapat memprediksi bahaya sebelumnya. Karena pandai memanah, bakat semacam ini lebih praktis daripada Guk-Guk Guatian, lagi pula mereka bisa mendeteksi keberadaan musuh dari jarak jauh, lalu membunuh mereka dengan busur dan anak panah. Sayang sekali musuh mereka sudah dekat kali ini. Luo Zeng dan rombongannya bersembunyi di dalam gua, tetapi mereka ditutupi dengan lapisan kulit. Lapisan kulit ini adalah harta dari Gagak Darah, yang disebut kulit naga hantu. Lapisan kulit ini dapat menyamarkan bentuk apapun dan penampilan, warna. Saat Gagak Darah melepaskan kulit naga hantu, Luo Zeng mengulurkan tangan dan meraih busur di tangan Chang Duo. Reaksi Chang Duo juga sangat cepat, mengangkat tangannya untuk menembakkan panah ke Luo Zeng. Hal yang sama berlaku untuk prajurit Konoha lainnya. Memanah hampir merupakan naluri mereka. Baik kecepatan reaksi dan akurasi mereka adalah yang terbaik. Sangat disayangkan bahwa panah-panah ini telah terjerat dengan sutra laba-laba tipis tanpa suara sebelumnya. Ketika mereka hendak menembakkan panah ke Luo Zeng, di bawah tarikan keras dari sutra laba-laba, semua panah ditarik ke satu arah, dan para prajurit Konoha menatap kosong ke busur mereka sendiri. Dia tampak seperti tidak bisa membayangkan itu keluar. Retak. Luo Zeng menjepit 2 jari di busur Chang Duo. Dengan mengerahkan kekuatan dengan lembut, busur besar itu telah dihancurkan. Hal yang sama berlaku untuk warga Konoha lainnya. Fuxi, Nuwa, dan pemburu abadi menyerang satu demi satu, menghancurkan busur panjang mereka berkeping-keping. Kelompok suku Konoha ini tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, jadi mereka dengan cepat dikendalikan. Kamu apa yang kamu lakukan? Wajah Chang Duo menjadi pucat. Teman-teman dari jauh, aku tidak tahu mengapa suku Konoha kami tidak menghibur kalian dengan baik. Gu Duo bertanya dengan nada damai. Sebagai patriark, Gu Duo jauh lebih tenang daripada Chang Duo di saat krisis. Tapi saat berikutnya, Gu Duo tidak bisa tenang. Retak. Prajurit Konoha di belakang Gu Duo ingin mengeluarkan belatinya untuk menyerang serigala darah, tetapi serigala darah itu langsung memutar lehernya, dan kepala prajurit Konoha itu berguling ke samping, dan plasma keluar dari gua suara ledakan. Benang laba-laba perak langsung melilit leher klan Konoha ini, dan benang laba-laba perak ini tidak serapuh benang laba-laba biasa. Tepi sutra laba-laba tidak berbeda dengan pedang. Mata acuh tak acuh serigala darah penuh dengan niat membunuh, berhentilah berbicara omong kosong, dan jangan memberikan penjelasan yang tidak perlu, atau kamu akan segera mati. Kamu berani berada di wilayah kami. Retak. Zizizi. Prajurit Konoha lainnya akan mengancam, tetapi serigala darah baru saja mengulurkan jarinya, dan sutra laba-laba yang tajam telah memotong lehernya. Ketika kepala jatuh ke tanah, semua prajurit Konoha yang hadir tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mata sengit serigala darah menyapu, dan para prajurit Konoha ini bahkan tidak berani memandangnya. Jika pemburu abadi mengikuti cara melakukan sesuatu, itu sudah cukup untuk menangkap Chang Duo dan menyiksanya kemarin. Meskipun metode Luo Zeng dan yang lainnya juga telah mencapai tujuan mereka sendiri, dan lebih aman, mereka terlalu merepotkan di mata serigala darah. Gu Duo dan Chang Duo awalnya ingin berjuang, tapi sekarang mereka benar-benar putus asa. Luo Zeng berhenti berbicara omong kosong, mengeluarkan kristal kaca dan meletakkannya rata di depan Chang Duo dan bertanya, apa ini?
Bola mata Chang Duo baru saja berputar, dan serigala darah di sebelahnya berkata, jawab dalam tarikan napas, jika tidak, itu juga mati. Saat dia mengatakan itu, sutra laba-laba perak yang melilit leher Chan Duo dan Gu Duo dengan cepat mengencang, dan benang laba-laba mencekik leher mereka, dan darah dengan cepat merembes keluar. Ini penggemar, kata Chang Duo dan Gu Duo bersamaan. Bagus sekali, serigala darah melambaikan tangannya ke Luo Zeng dan berkata, terus bertanya. Luo Zeng, Nuwa dan yang lainnya juga sedikit bingung ketika mendengar nama aneh Mi. Luo Zeng terus bertanya, ini adalah apa gunanya untuk itu? Alasan mengapa kristal kaca ini disebut kesalahan adalah karena Sige sangat menyukai benda ini. Jika kamu mengumpulkan cukup kesalahan, kamu dapat dengan mudah mengumpulkan word ke dalamnya, Chan Do menjelaskan. Hanya efek yang satu ini. Luo Zeng bertanya. Chang Duo ragu-ragu sedikit, dan menggigil ketika dia bertemu dengan mata serigala darah, dan berkata dengan cepat, tentu saja lebih dari itu. Jika kamu bisa memperbaiki Mi dan dirimu sendiri, kamu bisa hidup damai dengan banyak pengkhianat, dan bahkan berubah menjadi pengkhianat, senjatamu sendiri. Bahkan sebagian tubuh menjadi setengah tubuh. Tubuh setengah menipu. Ekspresi aneh muncul di wajah semua orang yang hadir. Arti harfiahnya tidak sulit untuk dipahami, tubuh setengah trik adalah setengah manusia dan setengah trik. Pertanyaannya, apakah tubuh setengah bulan itu didominasi oleh manusia, atau didominasi oleh pengkhianatan? Setelah Tian Chuan menempati tubuh Luo Zeng sebelumnya, Luo Zeng tidak memiliki kesempatan untuk melawan, perilaku seperti ini tidak diragukan lagi sama saja dengan bunuh diri di mata semua orang. Itu menyatu dengan yang aneh dan menjadi setengah Wei, apakah tidak takut tamu akan mengambil alih tuannya? Tanya Nuwa. Iya, itu mungkin Chang Duo mengangguk, semacam pengkhianat akan merebut tubuh pemilik aslinya setelah bangun, dan beberapa tidak, tetapi kekuatan pengkhianat terlalu kuat, jadi itu sepadan dengan risikonya. Chang Duo berkata ada beberapa kebenaran dalam hal ini. Bagi sebagian orang, tidak segan-segan mengorbankan nyawa demi mendapatkan kekuatan besar. Nuwa sedikit mengangguk, lalu bertanya, kebaikan macam apa yang kamu bicarakan? Slot itu, licik, bersusah payah untuk oleskan bubuk obat hantu, hanya untuk mencegah pohon-pohon itu ditelan oleh monster berambut putih. Dan ketika mereka melihat Luo Zeng dan rombongannya, mereka juga akan keluar dengan bubuk obat hantu untuk mengingatkan Luo Zeng dan rombongannya. Tetapi dalam hal ini, sulit bagi Luo Zeng dan yang lainnya untuk mempercayai slot ini. Tidak ada emosi di mata serigala darah, dia dengan lembut memegang sutra laba-laba perak dengan satu tangan, dan ujung sutra laba-laba lainnya masih terikat erat di leher keduanya. Dia sebenarnya ingin membunuh salah satu Chang Duo atau Gu Duo, agar yang lain bisa berbicara dengan baik. Mata Chang Duo ini bagus, dia tidak berani menyembunyikan apapun, dan mengungkapkan semua informasi seperti kacang yang dituangkan dari tabung bambu, tetapi serigala darah masih menanyakan keraguannya sendiri, monster berambut putih juga akan melahapnya, tanaman, Anda bisa menebang pohon dan memetik bunga. Mengapa Anda perlu memikat kami untuk mendapatkan Mi? Monster berambut putih memang akan melahap tanaman, tetapi melahap tanaman tidak akan menghasilkan Mi, Chang Duo jawab. Serigala darah mengangkat bahu, dan saat ini Fuxi menyampaikan, apakah ada di antara kalian yang bergabung dengan pengkhianat untuk menjadi tubuh yang setengah berubah? Sejak memasuki surga Sang Qing, Fuxi merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Bahkan jika dia telah menguasai cahaya kehancuran sekarang, sebagian besar waktu dia masih tidak melakukan apa-apa selain melarikan diri untuk hidupnya. Dia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, jadi dia secara alami tertarik pada tubuh yang setengah menipu itu. Pejuang suku Konoha kami semuanya setengah iblis, jawab Chang Duo. Apa? Mata Fuxi membelalak. Luo Zeng dan rombongannya juga menunjukkan keterkejutan. Menurut perkiraan mereka, satu atau dua anggota dari seluruh klan Konoha akan menyatu dengan tubuh pengkhianat, dan akan menjadi bencana jika menjadi tubuh setengah berbahaya. Para prajurit Konoha di depan mereka semuanya setengah mati, dan jumlah ini agak dilebih-lebihkan serigala. Darah meningkatkan kewaspadaannya seperti refleks yang terkondisi, dan tangan yang memegang sutra laba-laba perak sedikit menegang. Gu Duo dan Chang leher Duo darah di tempat tidur sudah memadat, tapi sekarang mulai mengalir keluar lagi. Jangan gugup kata Chang Duo cepat. Gu Duo juga berkata, ada juga titik kuat dan lemah dari pengkhianatan. Suku Konoha kami lemah, dan perpaduan pengkhianatan tidak kuat. Kalau begitu tunjukkan, perintah Luo Zeng, tetapi dia tidak khawatir. Tiga pria batu di tempat pembakaran bawah tanah benar-benar menyelesaikan fusi dengan pengkhianat, dan secara teori mereka juga setengah terbentang, dan mereka juga dibunuh oleh Luo Zeng. Orang-orang Konoha ini pandai memanah, dan pada jarak ini,
kekuatan mereka tidak lebih kuat dari orang-orang batu. Di bawah sinyal Luo Zeng, sutra laba-laba perak serigala darah meregang sedikit lebih lama, dan sutra laba-laba perak di leher Patriark Gu Duo mengendur, tetapi masih melilit lehernya. Gu Duo menyeret sutra laba-laba perak dan berjalan beberapa langkah menuju tengah gua, dan mengeluarkan botol kaca kecil dari tubuhnya. Botol kaca ini terbuat dari fantasi. Bola duri hanyalah pengkhianat. Bisakah saya menggunakan panah? Gu Duo bertanya. Ya, Luo Zeng mengangguk, tapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa misteri digunakan untuk memurnikan tubuh? Gu Duo menjawab, pengkhianatan yang tidak terbangun tidak cocok untuk integrasi jangka panjang dalam tubuh, itu akan mempengaruhi pikiranmu sendiri. Sebagian besar aura berbahaya membuat orang merasa sangat tidak nyaman, bahkan spesies baik seperti pemalas berbahaya. Hanya pengkhianat yang terbangun tidak akan membuat orang merasa jijik jika tidak ada aura seperti itu. Gu Duo mengetuk botol kaca dengan ringan, dan benda yang menyusut di dalam botol mengalir keluar, itu adalah benda aneh seperti bulu babi. Landak laut menyelinap ke mata, telinga, mulut, dan hidung Gudo seperti cairan, dan kemudian Gudo mengeluarkan busur dan anak panah lagi, dan busurnya saat ini telah dihancurkan. Meskipun Gu Duo baru saja berdemonstrasi, semua orang yang hadir sedikit waspada. Bagaimanapun, ia ingin menunjukkan kekuatan pengkhianatan. Gu Duo mengangkat busurnya dan memasang panah panjang. Setelah itu, semua orang merasakan cahaya putih menyatu di tangan kanannya, dan aura aneh terkonsentrasi sepenuhnya di tangan kanannya. Gu Duo mengarahkan panah ke dinding gunung di dalam gua dan berkata, aku melebur duri berbisa sangat cocok untuk keterampilan busur, dan menembaknya akan menyebabkan kekuatan penghancur yang kuat. Gu Duo melepaskan tali busur di tangannya. Saat panah panjang ditembakkan, semua orang melihat cahaya putih langsung mengalir ke panah. Retak, panah itu melesat lurus ke dinding gua, meninggalkan lubang bundar kecil setelah mengebor dinding gua. Wajah-wajah kelompok semua acuh tak acuh. Meskipun tembok gunung di Yukingtian ini seharusnya sulit dihancurkan, memberikan busur dan anak panah kepada semua orang yang hadir dapat dengan mudah mencapai efek seperti itu hanya penggunaan kekuatan yang sederhana, dan mereka dapat melakukan jauh lebih baik daripada itu. Namun saat berikutnya, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di permukaan dinding gua. Rumble, sepertinya ada sesuatu yang menghantam di dalam gunung. Gu Duo sangat akrab dengan kekuatan duri beracun yang berbahaya ini, ia mundur beberapa langkah, dan dinding gunung di depannya tiba-tiba retak dan runtuh, memperlihatkan sebuah lubang besar, dan di dalam lubang besar itu ada bulu babi berbahaya tadi. Tapi saat ini, ukurannya telah membengkak 100 kali lipat, dan paku berwarna-warni di sekitar tubuhnya yang besar tersangkut di dinding batu. Ini menembak ke dinding gunung jika penyengatnya menembak ke tubuh yang hidup dan mengembang, kekuatannya bisa dibayangkan. Apakah ini jenis pengkhianatan yang didapat para pejuang suku Muye? Luo Zeng bertanya lagi. Ya, Gu Duo mengangguk, duri beracun adalah pilihan pertama bagi kami orang Konoha. Setelah kami mendapatkan cukup penggemar, kami akan memilih duri beracun. Mendengar jawaban seperti itu, serigala darah sudut. Matanya tersentak sedikit, kekuatan tempur suku Konoha tidak sehebat yang dia bayangkan. Jika Anda bertarung langsung dengan suku Konoha kemarin, Anda mungkin bisa menang, tetapi pasti akan ada korban, jadi tampaknya strategi Luo Zeng dan Nua adalah rencana terbaik. Adapun Fuxi, Dong Huang dan lainnya lebih tertarik pada soal fusion. Lagi pula, kekuatan garis keturunan tidak dapat disesuaikan setelah berkultivasi ke alam abadi, dan sulit untuk menemukan token yang lebih kuat dari pihak lain untuk sementara waktu, dan fusi adalah jalan pintas. Fuxi, Dong Huang, dan lainnya mengajukan beberapa pertanyaan satu demi satu. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, mereka memiliki pemahaman awal tentang Pulau Yejian. Ada banyak sekali ras alien di pegunungan berbentuk cincin di Pulau Yejian, ada ribuan ras alien. Sungguh aneh bahwa ada begitu banyak ras di pulau sekecil itu. Ada satu atau dua ras alien di hampir setiap gunung, dan kekuatan ras alien ini dibagi menjadi 3 tingkatan, seperti klan Konoha yang termasuk dalam kelas terlemah. Itu juga karena suku Konoha tahu bahwa mereka lemah dan jarang berperang dengan suku lain, sehingga mereka bisa bertahan hidup di lingkungan yang rumit ini. Duri beracun yang digunakan oleh klan Konoha Anda juga tertangkap di pegunungan ini. Fuxi bertanya lagi. Ketika Fuxi menanyakan pertanyaan ini, Nua dan yang lainnya juga terlihat sangat prihatin. Ini melibatkan pertanyaan yang sangat penting, dari mana asal Ye Jiandao begitu banyak hal aneh. Sebelum mereka datang ke gunung ini, mereka bertemu banyak slot di sepanjang jalan, dan sejauh yang dikatakan Chang Duo, slot ini hanyalah imajinasi puncak gunung es.
Chang Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagian besar yang berbahaya di pegunungan sangat lemah, dan yang kuat kebanyakan adalah spesies pembunuh. Meskipun spesies pembunuh juga menyukai kipas, mereka akan membunuhmu dan kemudian merebut kipasnya darimu, yang tidak cocok untukmu. Fuxi, pengkhianat duri beracun kami diperoleh dari Gunung Hantu. Gunung Hantu. Fuxi mengangkat alisnya. Di bagian paling barat Pulau Yejian, ada gunung hantu besar di belakang pegunungan cincin. Ada sejumlah besar spesies pengkhianat yang baik di gunung hantu itu, dan ada banyak jenis monster, lanjut Chang Duo. Fuxi bingung sekaligus penasaran, maksudmu, kamu bisa memasuki gunung hantu dan memilih pengkhianatan sesuka hati. Chang Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa memasuki gunung hantu sesuka hati, kamu harus mengumpulkan cukup fantasi untuk masuk. Mengapa kita tidak melihat gunung hantu ini ketika kita keluar dari danau? Luo Zeng bertanya. Chang Duo berkata dengan pandangan yang jelas, kamu hanya bisa melihatnya ketika kamu melintasi pegunungan cincin, kamu tidak bisa melihatnya di pulau. Luo Zeng masih tidak percaya, berbalik dan bertanya, Senior Tianchuan, lihat pulau malam ini apakah hanya ada cincin pegunungan? Ketika mereka mengebor keluar dari danau, mereka telah mengamati seluruh pulau Yejian, yang merupakan sebuah danau ditambah cincin pegunungan. Jika ada gunung hantu yang besar, mereka akan melakukannya, bisa melihatnya. Sejauh yang saya tahu, Pulau Yejian hanya memiliki area yang begitu luas, lingkaran pegunungan, danau, dan kehampaan di luar lingkaran pegunungan, kata Tianchuan dengan pasti. Mendengar jawaban afirmatif ini, mata Luo Zeng sedikit dingin, kamu berbohong. Benang laba-laba perak di antara jari-jari serigala darah diikat dengan ringan, dan benang laba-laba perak dicekik ke leher Chang Duo lagi, dan luka sayatan dengan cepat, adalah darah jatuh. Sakit. Sakit Chang Duo hampir mendesis dan berteriak di bawah rasa sakit, sungguh. Semua yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Patriark. Gu. Duo juga buru-buru berkata, ya, iya. Gunung hantu itu telah mengambang di luar Pulau Yejian, dan Anda hanya dapat melihatnya setelah Anda memanjatnya. Anda dapat mengirim orang ke sana, dan Anda akan mengetahuinya sekilas. Serigala darah melihat Chang Duo dan Gu Duo. Bersumpah, benang laba-laba perak di ujung jarinya sedikit mengendur, sepertinya itu tidak palsu. Mungkinkah memang ada gunung hantu Nua memadatkan suaranya? Menurut Tianchuan, dunia di luar teras King Tian penuh dengan debu virtual, yang dapat melahap semua materi dan energi. Tianchuan juga menyebutkan bahwa dia memiliki cara untuk melakukan perjalanan dalam kehampaan, yaitu, dia menggunakan apa yang disebut perahu roh. Terbuat dari apa perahu roh ini? Bepergian dalam debu. Mari kita tunda pertanyaan ini untuk saat ini. Luo Zeng menjadi tenang dan berkata lagi, ketika saya menyebutkan ras manusia kemarin, Anda mengatakan Anda tidak tahu, sekarang saya akan bertanya lagi, apakah Anda melihat ras manusia? Inilah yang paling mereka khawatirkan, lagi pula, mereka mencari umat manusia. Menghadapi pertanyaan ini, Chang Chang ragu-ragu untuk pertama kalinya. Katakan dengan cepat, desak serigala darah dengan dingin. Chang Duo berkata, aku pernah melihatnya sekali sebelumnya. Itu adalah manusia kekar, duduk di atas teratai api, dengan api di matanya, dan di sampingnya ada naga api, yang sangat kuat. Pada saat itu, orang ini membakar lebih dari 10 gunung, dan memusnahkan klan Guntur Sejati dan klan Tulang aku tidak tahu. Mengapa klan Guntur Sejati dan klan Tulang menyinggung manusia itu? Semua gunung terbakar menjadi magma dan mengalir ke danau. Gu Duo juga menyaksikan pemandangan mengerikan ini pada saat itu, dan nyala api menyala selama beberapa hari dan malam sebelum padam. Anda harus tahu bahwa klan Zenlei dan klan Tulang Putih pernah menjadi salah satu klan besar terbaik di Pulau Yejian, jauh dari sebanding dengan klan kecil seperti klan Konoha, tetapi klan itu akan musnah. Pria Teran. Dengan api. Dia besar dan kuat. Teratai api. Nua dan yang lainnya semua memandang Luo Zeng, dan mereka tahu bahwa ada dewa dari orang-orang itu di tubuh Luo Zeng. Setelah Luo Zeng berkomunikasi di dunia tubuh bagian dalam, sesosok buram muncul dari kepalanya. Luo Zeng menunjuk ke sosok itu dan bertanya, apakah dia manusia yang kamu bicarakan? Sosok Zurong perlahan menjadi jelas, meskipun hanya ada setengah dari tubuh, aura sinar roh ini tidak kuat, tetapi Chang Duo dan Gu Duo langsung tampak ketakutan saat melihatnya. Ini, ya, itu Tuan. Mengapa Tuan ini ada di tubuhmu? Chang Duo dan Gu Duo tampak seolah-olah mereka telah melihat neraka. Melihat kengerian dan kekaguman kedua klan Konoha itu, wajah Zurong tampak sombong, sepertinya dewanya baik-baik saja di Pulau Yejian. Mengetahui situasi ini sebelumnya,
Chang Duo tidak akan berani mengambil tindakan terhadap orang asing tersebut. Di mana orang dewasa ini berada di Pulau Yejian? Luo Zeng bertanya lagi. Kali ini Chang Duo masih menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi kurasa dia seharusnya berada di Gunung Hantu, di mana semua makhluk yang benar-benar kuat di Pulau Yejian berada, dan tuan ini tidak terkecuali. Kasus, saatnya bagi kita untuk berangkat. Usul Dong Huang. Mata Nuwa melirik keluar gua, dan dengan sentakan ringan di kedua jarinya, dua wayang tipis di ujung jarinya memutar tubuhnya seperti cacing. Ini adalah energi yang diubah Gu oleh Waying. Dia menjejalkan dua bak energi ke dalam mulut Chang Duo dan Gu Duo. Biarkan klanmu tenang. Bak energi akan terus berenang di tubuh mereka berdua, dan akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk energi di dalamnya hanya kemudian akan habis, dan selama periode waktu ini, ketika Nuwa berpikir, serangga energi akan meledak. Anggota suku Muye lainnya telah lama menjaga di luar gua, mereka memegang busur panjang dan anak panah tajam, dan ada aura aneh yang dilepaskan dari anak panah tersebut, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Semuanya turunkan senjatamu. Perintah Chang Duo. Klan masih terlihat acuh tak acuh, prestise Chang Duo tidak cukup untuk memesannya. Gu Duo juga menghela nafas, dan menasihati, letakkan senjatamu, itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani, dan jangan menimbulkan bencana pemusnahan bagi klan kita. Patriark klan Konoha dapat melihatnya, bahkan jika orang-orang ini bertarung melawan klan Konoha secara langsung, klan Konoha mungkin bukan lawan mereka, dan Chang Duo seharusnya tidak memprovokasi bintang jahat ini. Di bawah perintah Patriark, orang-orang Muye mundur ke samping, dan Luo Zeng serta kelompoknya berjalan dengan angkuh di sepanjang jalan pegunungan. Gu Duo dan Chang Duo menyaksikan orang-orang ini pergi, merasa gembira di hati mereka. Perjuangan ras alien di Pulau Yejian sangat kejam, jika Luo Zeng dan yang lainnya digantikan oleh ras alien lain, suku Konoha mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan. Tapi Luo Zeng dan yang lainnya hanya menanam Gu di tubuh mereka, jadi mereka dengan mudah melepaskan suku Konoha. Ras manusia ini baik, desah Gu Duo. Mereka melepaskan kita, tapi harimau jahat masih mengincar kita. Chang Duo menggelengkan kepalanya. Klan harimau jahat telah berkembang pesat sejak pindah ke barat gunung, mereka mengumpulkan misteri jauh lebih cepat daripada klan Konoha, sehingga mereka secara alami dapat mengintegrasikan pengkhianatan yang lebih kuat. Menurut kecepatan saat ini, tidak lama lagi klan harimau jahat akan menyerang, klan Konoha jelas bukan lawan mereka, dan akhirnya bisa dipenuhi. Chang Do sangat tidak mau, itulah mengapa mengambil risiko untuk memikat ras manusia ini. Itu semua takdir, desah Gu Duo, hanya ada 5 anggota suku Konoha kami yang dibantai, dan pada akhirnya kami selamat. Jika kami tidak bisa lolos dari malapetaka ini, berarti nasib klan kami sudah berakhir. Aku tidak percaya pada takdir, kata Chang Duo dengan tekad di matanya. Butuh langkah-langkah. Apa yang kamu lakukan? Gu Duo bertanya dengan gugup. Tanpa diduga, Chang Duo menutup telinga, dengan cepat menyusul Luo Zeng dan rombongannya, dan berkata pada saat yang sama, Tuanku, tolong tetap di sini. Luo Zeng, Nuwa dan yang lainnya berbalik dan menatap Chang Duo dengan aneh. Chang Duo terus berbicara, Tuanku, bukanlah tugas yang mudah untuk pergi ke Gunung Hantu dengan cara ini. Yang penting adalah dengan begitu banyak dari Anda, bahkan jika Anda sampai ke Gunung Hantu, Anda mungkin tidak dapat masuk. Matanya bersinar terang, aku bisa membantu semua orang dewasa umat manusia. Kita bisa mengorbankan diri kita sendiri, kata Nuwa dengan ekspresi kosong. Chang Duo tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi setiap ras alien di Pulau Yejian menangkap mangsa dan mempersembahkan korban. Menurut orang dewasa, berapa banyak mangsa yang tersisa di Pulau Yejian? Jalan, setiap hari ada alien yang dikorbankan sebagai mangsa. Meskipun kamu sangat kuat, alien itu memiliki kemampuan yang berbeda setelah fusi. Mungkin tidak mudah bagimu untuk mengalahkan mereka dengan mudah, lanjut Chang Duo menganalisis. Serigala darah mengerutkan kening dan tidak berbicara, tetapi serigala darah menganggap itu masuk akal. Luo Zeng bertanya, apa idemu? Saya akrab dengan setiap ras alien di Pulau Yejian, dan saya dapat membantu Anda merumuskan cara untuk merebut penggemar mereka, kata Chang Duo. Ini bukan ide yang buruk. Jika sedikit akumulasi hilang, saya khawatir itu akan memakan waktu cukup lama. Perampasan langsung bisa sangat dipercepat. Kenapa kami harus mempercayaimu? Tanya Dong Huang lagi. Chang Duo menunjuk ke tubuhnya, jangan lupa bahwa Gu-nya masih ada di tubuhku. Nuwa meliriknya dengan ringan, iya. Jadi Chang Duo bergabung dengan tim Luo Zeng. Bagian selatan gunung suku Konoha ini adalah pemukiman suku Konoha, dan sisi barat awalnya adalah ruang terbuka, yang kemudian ditempati oleh suku macan jahat.
Selama periode waktu ini, jumlah penggemar yang terkumpul di klan Harimau Jahat cukup banyak, pasti domba yang gemuk, saran Changduo. Karena bertanggung jawab untuk membimbing umat manusia ini untuk merampok penggemar, klan Harimau Jahat adalah ancaman terbesar bagi klan Konoha, jadi tentu saja menjadikan mereka sebagai target pertama. Di tangan siapa yang hilang? Luo Zeng bertanya. Changduo menjawab tanpa berpikir, misteri umumnya ada di tangan Patriark, dan gua itu adalah gua Patriark klan Harimau Jahat. Itu mengacu pada gua segitiga di tengah. Fuxi mengeluarkan Sky Eye dari Sky Eye Rockfin dari Spirit Beast Bug, dan sebuah tentakel menjulur dari Sky Eye. Tersampir di dahi Changduo langsung melihat pemandangan di gua segitiga melalui mata langit. Patriark mereka tidak pergi berburu hari ini, hanya tinggal di gua, mata Changduo berbinar. Langsung masuk. Fuxi bertanya. Tidak? Changduo menggelengkan kepalanya, perpaduan favorit klan Harimau Jahat disebut hantu angin, dan benda itu sangat cepat. Klan Harimau Jahat adalah ras alien yang sangat gesit. Sebaliknya, mudah untuk dikelilingi oleh mereka. Gagak jahat diam-diam mengibaskan beberapa potong kulit naga hantu, kalau begitu gunakan metode lama. Kulit naga hantu ini dapat dengan aman menutupi tubuh mereka, mendekati target dengan tenang. Kemudian Luo Zeng mengenakan kulit naga hantu ini dan dengan cepat turun dari puncak gunung. Patriark dari klan Harimau Jahat juga merupakan makhluk dengan indera yang sangat tajam, terutama indera penciuman, setiap perubahan nafas hampir tidak bisa lepas dari hidungnya. Ketika Luo Zeng dan rombongannya menyelinap ke pintu masuk gua, Patriark dari klan Harimau Jahat menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi saat masih mengendus, seutas sutra laba-laba perak melilit lehernya. Ia ingin melarikan diri, tetapi seorang pemuda manusia tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Pemuda manusia itu mengulurkan tangannya dan menekannya, dan kekuatan yang kuat menekannya ke tanah, tidak bisa bergerak. Di sisi lain, seorang pria parubaya tampan menusuk dengan pedang panjang, menusuk luka di bahunya. Kemudian, seorang wanita cantik mengulurkan jarinya, dan serangga merah yang menggeliat tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Dia menepuk pundaknya dengan ringan, dan energi Gu telah menembus ke dalam tubuhnya. Serangkaian koordinasi ini alami, Patriark dari klan Harimau Jahat tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan darahnya sendiri, juga tidak menggunakan pengkhianatan. Tentu saja, bahkan jika itu merespons, Luo Zeng dan partainya memiliki cara untuk menghadapinya, dan cara yang lebih kuat juga disiapkan. Apa yang kamu lakukan? Teriak pemimpin Evil Tiger Clan dan bertanya. Serahkan kipas dan biarkan kamu hidup, kata Luo Zeng tanpa ekspresi. Mimpi. Kepala klan Harimau Jahat menatap dengan marah. Misteri adalah dasar bagi orang asing ini untuk hidup dan bekerja, dan itu juga satu-satunya cara bagi mereka untuk menjadi lebih kuat, jadi bagaimana mereka mau menunjukkannya. Ini adalah base camp dari Evil Tiger Clan, dan rasanya orang-orang ini tidak berani melakukan apapun. Kalau begitu mati. Mata Luo Zeng berkedip dengan niat membunuh yang samar, yang merupakan ekspresi yang dimiliki orang-orang yang menonton orang mati. Menyadari bahwa dia benar-benar akan dibunuh, Patriark dari klan Harimau Jahat tiba-tiba mengubah ekspresinya, penggemarmu ada di sini aku akan menyerahkan semuanya. Kotak itu mengungkapkan lebih dari 200 kristal kaca. Dan ada beberapa penggemar. Luo Zeng mengambil inventaris acak, lalu gabungkan kipas ini, berbalik dan pergi. Nuwa mengulurkan tangannya untuk memandu serangga kecil itu berenang di sekitar dadanya, dan benjolan kecil terlihat di kulitnya. Bug ini akan hilang setelah 3 bulan. Saya harap Anda tidak melakukan apa-apa dalam 3 bulan. Dia menepuk pundak Patriark, dan dengan Luo Zeng, serigala darah dan rombongannya masuk ke dalam kulit naga hantu di dalam, dengan cepat menghilang di depan pemimpin klan Harimau Jahat. Sekelompok orang ini datang dan pergi seperti hantu, hanya menyisakan Patriark yang berdiri kosong di dalam gua. Dari menyelam ke dalam gua hingga keluar, hanya butuh setengah batang dupa. Selama seluruh proses, anggota lain dari klan Harimau Jahat tidak terganggu. Meski Changduo telah melihat kesaktian orang-orang tersebut, rangkaian cara ini tetap membuatnya merasa kaget. Mereka mengambil misteri dari Patriark klan Harimau Jahat, semudah mengambil sesuatu dari saku. Ini juga sangat mudah. Changduo merasa luar biasa, tetapi Luo Zeng dan rombongannya merasa itu biasa saja. Sebagai pulau mandiri, Pulau Yejian tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Secara alami, tidak ada begitu banyak token aneh dari sisi lain. Efektivitas tempur Pulau Yejian bergantung pada fusi dan pengkhianatan untuk meningkat. Meskipun kekuatan pengkhianat itu kuat, itu tidak sevariabel token dari sisi lain. Selain itu, Luo Zeng dan yang lainnya masih memegang batu suci dan cahaya kehancuran di tangan mereka,
mudah untuk menangani pengkhianatan tingkat musuh, tetapi mereka tidak akan mengeluarkannya sekarang sebagai pembunuh. Setelah meninggalkan wilayah klan macan jahat, Luo Zeng dan rombongannya datang ke gunung lain yang terhubung. Chang Duo sedang dalam suasana hati yang baik, di satu sisi, telah membuktikan nilainya kepada Luo Zeng dan lainnya, di sisi lain, demi kepentingan klan Konoha untuk merebut klan harimau jahat. Alien yang tinggal di kaki gunung adalah Moren, dan mereka adalah sekutu suku Konoha kami, kata Chang Do. Tidak bisakah sekutu dirampok? Blood Wolf bertanya. Chang Duo dengan cepat melambaikan tangannya, tentu saja bukan itu artinya. Saya akrab dengan suku Moren, dan lebih mudah untuk menghilangkan salah dari mereka. Hanya saja suku Moren pergi ke Gunung Hantu tidak lama lalu, dan mereka telah menghabiskan semua mis. Anda tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika pergi ke sana. Melihat alien di pulau pada malam hari sangat realistis. Suku Muye dan suku Moren membentuk aliansi sepenuhnya karena mereka lemah dan lemah, begitu satu pihak menjadi lebih kuat, mereka akan segera mengubah teman menjadi musuh. Selanjutnya, kata Luo Zeng. Ada kemungkinan Chang Duo berbohong, dan itu akan menggunakan Luo Zeng dan partainya untuk menekan musuh klan Konoha. Tapi Luo Zeng mereka tidak peduli. Gunung ketiga. Dihuni oleh makhluk seperti ular. Makhluk mirip ular ini memiliki telepati antara satu sama lain, begitu salah satu makhluk mirip ular disentuh, makhluk mirip ular lainnya dapat merasakannya. Meskipun saya percaya pada kekuatan orang dewasa, saya khawatir saya akan jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Saya harap orang dewasa akan memikirkannya, bujuk Chang Duo. Selanjutnya, Fuxi mengangkat bahu. Mereka sangat ingin mengumpulkan efisiensi penggemar, tidak perlu membuang waktu. Di gunung keempat adalah orang-orang berkepala domba. Apa yang dikatakan Chang Duo adalah target yang sangat cocok, dengan kekuatan sedang, dan telah memperoleh banyak hal dalam beberapa periode terakhir. Setelah mendengarkan pengantar Chang Duo, Luo Zeng dan rombongannya mengamati setengah batang dupa, menemukan peluang dan menyelinap ke dalamnya. Seluruh prosesnya serupa. Setelah mengendalikan pria berkepala domba besar itu, dia mencari semua penggemar dan pergi dengan diam-diam. Kelompok mereka pergi jauh, dan pemimpin pria berkepala domba itu tidak berani mengatakan apa-apa. Awalnya, semua orang mengira langkah selanjutnya akan sangat mulus, tetapi setelah memilih beberapa target dari ras yang berbeda berturut-turut, semuanya gagal karena berbagai alasan. Entah ras alien ini mengkonsumsi semua mis belum lama ini, atau mereka menyimpan mis dalam metode persembunyian khusus dan tidak akan bisa mengeluarkannya untuk sementara waktu, dan beberapa patriark alien lebih baik mati daripada menyerahkannya. Meskipun setiap kali dia mundur tanpa cedera, dia mendapatkan sangat sedikit. Tidak peduli apapun, menjaga Chang Duo tetap di sisinya adalah hal yang benar. Mereka selalu dapat menemukan cara untuk menghadapi ras asing yang lebih menyusahkan atau sulit dihadapi. Menjelang malam, mereka menggali gua batu di puncak gunung. Luo Zeng menghitung panen hari ini, total 330 kipas, ditambah kipas yang ditukar dengan Kuai Niu sehari sebelumnya, hanya 342 buah. Berapa banyak yang bisa disediakan oleh kipas ini? Orang-orang memasuki gunung. Hantu, Luo Zeng bertanya. Chang Duo berseru, seseorang membutuhkan 200 penggemar, yang mungkin dapat dikirim ke 1,5 orang. Keberuntungan dan kekuatan semua orang sangat baik, dan efisiensinya sangat tinggi di mata Chang Duo, kecepatan yang terakumulasi seperti itu. Sangat menentang langit. Dong Huang, Noah dan yang lainnya mengerutkan kening, efisiensi mereka terlalu lambat, dan mereka harus mempercepatnya besok. Ketika malam benar-benar menyelimuti Pulau Yejian, mereka mulai mengoleskan bubuk obat hantu secara merata ke tubuh mereka. Saat mengolesinya, Luo Zeng bertanya keraguan lain, Pulau Yejian penuh dengan bubuk obat hantu ini, dari mana asal bubuk obat hantu itu? Chang Duo menjawab dengan sangat sederhana, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah menyelidikinya. Tanya Nuwa penasaran. Tentu saja, mata Chang Duo juga penuh dengan kebingungan, aku sendiri telah menyelidiki bubuk obat hantu itu. Pergeseran kemalasan mengeluarkannya dari sakunya. Kisaran aktivitas pergeseran kemalasan ini tidak besar. Kebanyakan dari mereka menggantung diam-diam di hutan sepanjang waktu. Bubuk obat hantu di saku mereka harus dikonsumsi dengan cepat, mencicit, kata Seng Tian Suang. Iya, kata Chang Do, aku hidup dengan kemalasan, Sif, untuk sementara waktu. Aku sengaja mengibaskan bubuk obat hantu di tubuhku dan mengonsumsi bubuk obat hantu di sakunya. Aku berjalan berkeliling, dan ketika aku kembali, kantongnya penuh lagi. Saya curiga dia diam-diam mengumpulkan bubuk obat hantu, jadi saya mengikatnya, tetapi setelah beberapa waktu, kantongnya membengkak secara otomatis, dan sehelai bubuk obat muncul di atasnya.
Di saku Anda. Luar biasa. Setelah Chang Duo menghela nafas, Seng Tian Suang bertanya, kalau begitu, apakah kamu sudah melihat sakunya? Mungkin terhubung ke sesuatu seperti saluran luar angkasa di dalam sulit untuk membangun saluran luar angkasa di alam abadi di San Xingtian ini. Dan itu juga sulit untuk membangun saluran luar angkasa. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan teleportasi tidak berarti bahwa makhluk lain tidak dapat melakukannya. Aku mencoba, mata Chang Duo dipenuhi ketakutan, aku hampir mati. Mengapa? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kantong berbahaya slot adalah pantangan mereka. Itu tidak bisa disentuh. Begitu disentuh, itu akan membuat mereka marah. Ini bukan lagi spesies yang baik, gumam Chang Duo. Saat ia mencoba membuka saku slot shift, semua slot shift di sekitar meledak menjadi nafas yang kuat. Aura berbahaya itu begitu kuat sehingga tidak dimiliki oleh musuh level terendah. Chang Duo tahu ada yang tidak beres, dan lari dengan panik. Slot yang bergerak lambat itu berbahaya, mengejar dan membunuhnya sejauh ratusan mil seperti monkey yang gesit sebelum berhenti, dan Chang Duo akhirnya memulihkan nyawanya. Sejak itu, Chang Duo tidak pernah berani menyelidiki rahasia berbahaya si pemalas. Ada begitu banyak hal aneh di pulau ini, Fusi mengangkat bahu. Saat berbicara, rambut putih jatuh dari gua lagi, menumpuk menjadi monster berambut putih. Dengan pengalaman malam pertama, semua orang tampak jauh lebih tenang, hanya menonton monster berambut putih ini dalam diam. Setelah monster berambut putih itu bergoyang-goyang di dalam gua, ia berubah menjadi kumpulan rambut putih dan berangsur-angsur menghilang. Semalam, pada hari kedua, Luo Zeng dan timnya kembali melakukan pencarian dan penjarahan sesuai rencana semula. Prosesnya berjalan lancar. Kekuatan ras alien yang mereka rampas tidak kuat, dan kekuatan di Pulau Yejian pada dasarnya terdaftar sebagai kelas 2 atau 3. Tidak ada ruang untuk perlawanan di bawah serangan diam-diam dari Luo Zeng dan kelompoknya. Tapi hasilnya sangat buruk. Penggemar di tangan para patriark ini sangat jarang, hanya ada sedikit lagi, dan tidak ada sama sekali. Itu sama pada hari kedua, dan sama pada hari ketiga. Setelah menangkap pemimpin ras asing dan menanyai mereka, mereka mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan misteri tersebut kepada Setan Merah. Klan Setan Merah adalah salah satu klan terbesar di Pulau Yejian, dan memaksa klan kecil ini untuk membayar penggemar adalah hal yang wajar. Karena Setan Merah menggeledah satu sisi terlebih dahulu, setelah beberapa hari, hanya ada sedikit panen. Pada malam hari ketujuh, Luo Zeng dan rombongannya mengolesi bubuk obat hantu dan beristirahat di dalam gua. Terdengar jeritan melengking di kejauhan. Suara apa itu? Mencicit. Seng Tian Suang menjadi waspada. Luo Zeng mendengarkan dengan seksama dan menunjuk ke arah, di sana, di sisi lain gunung, bukan satu orang yang berteriak, tetapi banyak orang yang berteriak. Mata Chang Duo langsung berbinar, ayo pergi ke sana. Ada apa? Tanya Nuwa. Jika seluruh ras dikorbankan, akan ada banyak misteri. Itu tergantung pada apakah kalian tertarik untuk bergerak, kata Chang Duo. Mangsa di Pulau Yejian masih jauh dari cukup, perang akan sering pecah di antara ras alien tersebut, dan alien yang kalah akan ditangkap dan menjadi tawanan, dan para tawanan hanya memiliki satu nasib, yaitu dikorbankan. Orang-orang yang hadir ini juga pernah mengalami angin kencang dan ombak, serta bisa memahami kekejaman Pulau Yejian. Ketika sekelompok orang dikorbankan, jumlah misteri yang dihasilkan secara alami cukup banyak. Hari-hari ini mereka tidak mendapatkan banyak penggemar, tetapi untuk Luo Zeng dan yang lainnya, ini adalah kesempatan. Ayo pergi dan lihat situasinya dulu, saran Luo Zeng. Fuxi dan yang lainnya mengangguk, lalu kelompok itu meninggalkan gua dengan tenang dan menuju ke selatan dalam kegelapan. Jeritan sengsara dipisahkan oleh dua gunung, dan jaraknya tidak dekat. Ketika Luo Zeng dan yang lainnya membalikkan gunung pertama, ada banyak rambut putih yang perlahan jatuh di samping mereka. Meskipun bubuk obat hantu dapat menghalangi nafas kekuatan hidup, itu masih akan menarik beberapa monster berambut putih selama dia bergerak. Semua orang berdiri di tempat seperti patung, dan mereka melanjutkan perjalanan setelah monster berambut putih menghilang. Di kaki gunung dekat danau, ratusan alien diikat dengan rantai perak. Mereka tidak bisa kabur setelah diikat rantai perak, tapi tidak ada bubuk obat hantu yang ditaburkan di tubuh mereka. Monster berambut putih itu terus muncul seperti hiu yang berbau darah, melahap nyawa para alien tersebut. Ada juga batasan jumlah makhluk yang bisa dimakan oleh setiap monster berambut putih, ketika mereka melahap lebih dari 10 orang, mereka mencapai batasnya, dan secara bertahap menghilang setelah berubah menjadi kumpulan rambut putih, hanya menyisakan misteri satu dengan satu. Melihat teman mereka ditelan sedikit demi sedikit,
dan darah dengan berbagai warna terciprat, rasa takut memenuhi dada mereka. Ada teriakan, memohon belas kasihan, dan bersujud satu demi satu. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Berdiri di tepi danau adalah deretan makhluk yang terlihat seperti burung besar, dengan cakar tajam di kedua tangan dan kaki, sayap di punggung, dan tubuh manusia. Mereka semua memegang tombak tajam di tangan mereka, ujung pahat kayu diolesi racun hitam pekat. Perlombaan monster layang-layang, Chang Duo berkata dengan heran. Aku merasa mereka kuat, kata serigala darah. Salah satu alien terkuat di Pulau Yejian, kata Chang Duo dengan ekspresi rumit, bukan itu masalahnya, beraninya mereka menangkap begitu banyak alien dan mengorbankan mereka semua. Kenapa tidak? Serigala darah berkata sedikit. Bingung, apakah itu surga Taeking atau surga Sangqing? Alien yang lemah selalu seperti ikan di talenan, siap untuk disembelih. Karena klan monster layang-layang sangat kuat, mereka tidak berani mengorbankan tawanan. Noah telah mengetahui alasannya, mengorbankan begitu banyak ras alien sekaligus dapat menimbulkan serangan balasan. Ya, Chang Duo mengangguk. Pengorbanan ras asing yang kalah sering terjadi di Pulau Yejian, dan sangat jarang mengorbankan beberapa ras asing sekaligus. Bahkan klan Iblis Merah dan klan Mi hebat yang berjalan berdampingan dengan klan monster layang-layang di Pulau Yejian tidak akan melakukan ini. Ras alien yang lemah juga tidak bodoh, mereka juga berhubungan satu sama lain, beberapa di antaranya sangat dekat. Setelah ini dilakukan, itu sama saja dengan menghalangi mundurnya ras alien yang lemah itu, yang menyebabkan sejumlah besar ras alien yang lemah membentuk aliansi. Setelah banyak ras alien yang lemah membentuk aliansi, seluruh struktur Pulau Yejian akan dirombak. Ada beberapa insiden seperti itu dalam sejarah, dan setiap kali alien peringkat atas dibantai oleh aliansi seiring berjalannya waktu, aliansi akhirnya menjadi berantakan dan kemudian kembali ke keadaan semula. Monster layang-layang berani melakukan ini, itu pasti karena ada kekacauan di Gunung Hantu, dan mereka perlu mengumpulkan cukup fantasi. Sayangnya Chang Duo menyimpulkan bahwa klan Konoha juga milik ras alien yang lemah. Melihat nasib ras alien ini tidak dapat dipungkiri bahwa kelinci akan mati dan rubah akan merasa sedih. Proses pengorbanan tidak semuanya mulus. Di antara mereka, lebih dari selusin alien yang kuat memutuskan rantai perak dan melarikan diri ke segala arah. Setan layang-layang yang menjaga sisi terbang satu demi satu, mengangkat pahat kayu di tangan mereka dan melemparkannya ke bawah. Puf-puf engah. Tongkat kayu yang dilemparkan oleh iblis layang-layang itu kejam dan akurat, memaku alien yang mencoba melarikan diri ke tanah dengan presisi, dan kemudian membariskannya dengan cara yang terlatih. Melihat gaya bertarung ini, Luo Zeng dan yang lainnya tidak bisa menahan cemberut. Seperti yang dikatakan Chang Duo, kekuatan ras monster layang-layang jauh lebih kuat dari ras biasa, dan akan sangat sulit menggunakan monster layang-layang sebagai lawan. Efisiensi monster berambut putih itu sangat tinggi, dalam setengah jam, ratusan alien di kaki danau dan pegunungan telah ditelan, hanya menyisakan misteri di semua tempat. Orang-orang dari ras lain menumpahkan banyak darah selama proses ditelan, dan darah dengan berbagai warna mengalir ke danau, mewarnai permukaan danau dengan berbagai warna. Penggemar ini cukup untuk membuat kalian semua memasuki Gunung Hantu, kata Chang Duo, tetapi setan layang-layang sangat menyusahkan, mereka suka berakting dalam kelompok, dan kekuatan individu mereka sangat kuat. Luo Zeng, Noah dan yang lainnya tidak berbicara, hanya diam mengamati. Jika misteri ini diperoleh, itu bisa menghemat banyak waktu, dan tidak perlu menjarah satu demi satu gunung. Namun, mungkin sulit untuk merebutnya secara langsung, tetapi bukan tidak mungkin, mereka masih memiliki cahaya kehancuran di tangan mereka, dan jika mereka tiba-tiba keluar, mereka dapat mengalahkan keanehan monster layang-layang itu. Setan layang-layang dengan cepat mengumpulkan kipas di tanah dan memasukkannya ke dalam tas kain abu-abu. Salah satu setan layang-layang membawa tas itu dan terbang ke pohon besar tidak jauh dari sana. Baru pada saat itulah Luo Zeng dan yang lainnya menemukan bahwa ada setan layang-layang yang tersembunyi di atas pohon besar. Setiap sayap iblis layang-layang ini ditancapkan terbalik seperti belati baru, dan matanya bahkan lebih tajam, bulunya berwarna perak murni, dan bahkan jika bubuk obat hantu ditaburkan di atasnya, itu tidak dapat menghentikannya kecemerlangan perak. Itu Qiang Yu, patriark setan layang-layang, kata Chang Duo lembut. Qiang Yu mengambil tas itu dan menghitung mis di dalamnya, terlihat sedikit tidak puas, hampir 500 tawanan hanya memanen sangat sedikit, dan jumlah mis ini hanya 2000, apa yang terjadi? Beberapa setan layang-layang membungkuk kepala mereka dan tetap diam. Jumlah penggemar yang dapat dihasilkan setiap tawanan tidak tetap. Hukumnya belum ditentukan sejauh ini. Semuanya acak.
Beberapa makhluk mungil akan menghasilkan lebih banyak kipas setelah ditelan, sementara beberapa makhluk besar akan menghasilkan lebih sedikit kipas. Bahkan setelah saudara kembar yang hampir identik terbunuh, ada perbedaan besar dalam jumlah penggemar yang diperoleh. Secara keseluruhan, berapa banyak penggemar yang Anda dapatkan setelah pengorbanan sepenuhnya bergantung pada mood monster berambut putih itu. Untuk ras alien biasa, seperti klan Konoha, 2000 penggemar adalah hasil panen yang langka. Tapi Qiang Yu sangat tidak puas. Lagi pula, klan monster layang-layang membayar mahal untuk para tawanan ini. Kami telah mengumpulkan banyak penggemar, bukankah itu cukup? Salah satu iblis layang-layang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Selama periode waktu ini, mereka membantai hampir 40 ras alien, dan bahkan ada beberapa kelompok ras alien yang lebih besar di antara mereka. Ada cukup banyak misteri yang terakumulasi di tangan Sang Patriark, tetapi Qiang Yu masih belum bisa mengatakan cukup, monster layang-layang ini secara alami tidak dapat mengetahuinya. Tidak cukup, jawab Qiang Yu dengan dingin, itu saja untuk malam ini, ikuti aku ke Gunung Sikan besok. Ketika hendak pergi, matanya memandang ke atas gunung seperti kilat, dan suaranya sangat dingin, bersembunyi begitu sudah lama sekali, haruskah aku keluar? Luo Zeng dan yang lainnya berbaring di kulit naga hantu, dan mereka tidak dapat melihat cacat apapun secara visual. Ye Jiandao tidak bisa menggunakan akal sehatnya, dan hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk menyadari bahwa aura mereka sangat terkendali. Bahkan jika Anda lewat, Anda tidak dapat menemukannya. Sudah ditemukan. Selesai. Wajah besar Chang Duo pucat, dan tubuhnya gemetar. Tenang, serigala darah memperingatkan. Luo Zeng dan yang lainnya tetap tenang dan menatap gunung dengan acuh tak acuh, mereka semua menjaga postur asli mereka tidak bergerak. Setelah beberapa tarikan napas, sekelompok orang lainnya berjalan keluar dari sisi gunung. Mereka adalah sekelompok alien berkulit merah, ditutupi dengan rambut merah, memegang tongkat besar di tangan mereka, dengan wajah kera menunjukkan wajah galak. Itu setan merah. Qiang Yu tidak menemukan kita. Beruntung, beruntung. Chang Duo menghela nafas lega, seolah berjalan di ambang kematian. Fuxi dan Seng Tian Suang melihatnya dengan acuh tak acuh. Meskipun mereka gugup sekarang, mereka tidak akan pernah setakut Chang Duo. Kemungkinan penyamaran mereka ditemukan pada jarak ini sangat rendah. Hahaha, Qiang Yu, kamu menjadi tumpul. Kaki Anda akan mati. Makhluk berambut merah terkemuka tertawa liar. Ini Tuye, pemimpin klan setan merah. Sebagai salah satu klan besar Pulau Yejian, klan setan merah dan klan monster layang-layang adalah perseteruan. Dua klan besar telah bertarung sampai mati dan hidup selama bertahun-tahun ini. Bum bum bum. Tidak, Tuye memukul kepalanya dengan tongkat besar, dan terdengar ledakan keras. Tidak akan ada waktu berikutnya, serahkan semua penggemar, jika kamu tidak menyerahkan, kamu akan mati. Qiang Yu masih berdiri di atas pohon. Naik, memegang tas kain penuh fantasi di tangannya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Setan merah sangat kuat. Di Pulau Yejian, itu milik tuan yang pantang menyerah. Tapi itu hanya milik salah satu tuan. Klan monster layang-layangnya bahkan lebih kuat. Di antara ribuan ras alien di Pulau Yejian, hanya 3 ras alien utama, suku iblis layang-layang, suku iblis merah, dan suku Mi besar, yang benar-benar dapat menduduki peringkat pertama. Mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan dari alien tingkat kedua dan ketiga lainnya. Tentu saja, Anda tidak bisa melangkah terlalu jauh. Jika terlalu banyak, ras alien itu akan bersatu, meski ras monster layang-layang tidak bisa menahan amarah ras alien. Sekarang beberapa ras alien dikorbankan dalam satu nafas malam ini dianggap hal yang sangat tabu di Pulau Yejian. Tapi itu tidak bisa disalahkan pada klan iblis layang-layang. Setan merah telah melintasi perbatasan untuk jangka waktu tertentu, memaksa para pemimpin ras alien itu untuk tampil dengan penggemar. Meskipun 3 ras alien utama tidak mengatakannya secara terbuka, 3 batasan kabur selalu ada. Ras asing di wilayahnya membayar upeti kepadanya, tetapi setan merah berani lari ke wilayah klan monster layang-layang dan merebut penggemar yang seharusnya menjadi milik klan monster layang-layang. Anda melakukan hari pertama sekolah menengah pertama, dan saya melakukan hari ke-15. Qiang Yu langsung memimpin suku melintasi perbatasan, dan menangkap alien untuk dikorbankan di wilayah klan setan merah. Lakukan dengan lebih mutlak dan menyeluruh. Dan kemudian menyebarkan desas-desus. Setan merah membutuhkan banyak penggemar untuk hal-hal di Gunung Hantu, dan mereka mulai mengorbankan banyak ras alien. Di wilayah klan setan merah, ada alien yang hilang selama beberapa hari berturut-turut, dan seluruh suku menghilang. Alien di Pulau Yejian tahu betul bahwa hanya ada satu kemungkinan untuk menghilang,
dan itu harus dikorbankan. Alien yang lemah mulai panik, dan mulai membuat koneksi secara pribadi, bahkan membentuk aliansi untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah ras alien ini akhirnya membentuk aliansi, mereka pasti akan membentuk lemari besi, dan yang pertama yang tidak beruntung adalah setan merah. Tentu saja, setan merah tidak akan mentolerir hal semacam ini terjadi. Tuye secara pribadi memimpin tim, mencari siang dan malam untuk menangkap pelakunya. Menghadapi ancaman Tuye, Qiang Yu tidak menganggapnya serius. Klan monster layang-layang tidak pernah takut dengan klan monster merah, dan klan monster layang-layang lebih unggul dalam pertempuran selama bertahun-tahun, belum lagi bahwa klan monster layang-layang memiliki salah satu keuntungan terbesar. Setan merah berkulit kasar dan berkulit tebal, dengan kekuatan tak terbatas, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengejar setan layang-layang. Ancaman seperti itu sia-sia. Ingin aku mati. Dari mana kepercayaanmu berasal? Qiang Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja dari sini. Tuye tiba-tiba merentangkan tangannya, dan sebuah sangkar kecil muncul dari tangannya. Sepertinya sangkar burung yang sangat indah, tetapi sangkar burung ini terlalu kecil. Itu seukuran telapak tangan, dan tidak ada burung yang bisa dikunci. Qiang Yu menyipitkan matanya dan menatap Tuye, tidak tahu obat apa yang dijual di labu Tuye. Tuye melemparkan sangkar burung di telapak tangannya dengan ringan, dan sangkar burung dengan cepat mulai mengembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Qiang Yu belum pernah melihat tanda seperti itu dari sisi lain. Tapi secara naluriah menyadari peran sangkar burung, benda ini bisa menjebaknya. Ayo pergi. Qiang Yu melebarkan sayapnya seketika, berubah menjadi cahaya perak dan berlari menjauh. Terbang dengan kecepatan tinggi akan menghilangkan bubuk obat hantu di tubuh dan menarik monster berambut putih. Tetapi pada saat ini, saya tidak terlalu peduli. Masalah besarnya adalah menunggu sampai monster berambut putih itu muncul dan menambahkan bubuk obat hantu. Bagaimanapun juga, iblis merah tidak berani bergerak saat monster berambut putih itu hadir. Tapi kecepatan ekspansi sangkar burung jauh melebihi harapan Qiang Yu. Ketika Qiang Yu terbang ke langit, sangkar burung sudah menyelimuti seluruh gunung. Wow, Qiang Yu menabrak sangkar burung. Sangkar burung terbuat dari jaring halus. Kisi-kisi ini dijalin dengan semacam ruang, sehingga memiliki ruang yang dapat diperpanjang secara unik. Sangat keras dan sulit dipatahkan. Huh. Setan layang-layang lainnya juga menabrak sangkar burung, dan terlempar ke belakang dengan tiba-tiba. Tatapan Qiang Yu menjadi dingin, dan sayapnya terbentang dengan keras. Sua, bulu-bulu seperti pisau itu telah memotong ke arah sangkar burung. Tidak efektif. Sangkar burung tetap tidak bergerak. Kepala dan sayap Qiang Yu bersinar dengan cahaya putih susu. Bulu putih yang lebih lebar muncul, menutupi sayapnya. Pengkhianatan yang dibawanya sangat kuat. Dengan lebih banyak kekuatan. Sihir yang lebih kuat. Qiang Yu memiliki karakter yang sangat menentukan, begitu dia mencoba, dia pasti akan berhasil. Sangkar burung ini harus dibuka. Sepasang sayap putih terbentang, seperti dua pisau besar berwarna putih, pisau besar bertatahkan di sayapnya. Slash. Wow, sangkar burung mengeluarkan suara keras, seperti suara jaring besi yang bergesekan satu sama lain, atau suara berderak ruang yang terkoyak. Tapi tetap tak bergerak. Qiang Yu tidak dapat menembus sangkar burung, setidaknya untuk waktu yang singkat, itu adalah harta yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu memilih untuk menyerah dan berbalik untuk melihat Tuye. Bukankah sangkar burung ini berasal dari Pulau Yejian? Tanya Qiang Yu. Tuye melihat ketakutan Qiang Yu, dan tersenyum penuh kemenangan. Kamu tidak perlu tahu, kamu hanya perlu tahu bahwa termasuk kamu, semua iblis layang-layang akan mati. Dengan sedikit sarkasme, kamu menang dengan menjebak kami dengan sangkar burung. Ini, siapa yang memberimu keberanian? Dalam pertempuran frontal, setan layang-layang tidak kalah dari setan merah, dan bahkan lebih kuat dari setan merah. Meskipun Qiang Yu tidak ingin bertarung sampai mati dengan setan merah pada saat ini. Itu hanya akan membuat lebih murah untuk melihat penguasa lain di Pulau Yejian, klan Dami. Tapi terjebak dalam sangkar burung ini, Qiang Yu tidak punya pilihan. 3640